Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah PTKI yang berjudul Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Pengambilan Keputusan di Era Industri Modern. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah PTKI dengan dosen pengampu Dr. Dwi Prasetyo. Kelompok kami beranggotakan Widiansyah, yaitu saya sendiri, dan Pudin Saipudin Ilham, dan Azhar Rian. Untuk yang pertama yaitu konsep data dan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah data dan informasi sering digunakan secara berganti-gantian, seolah keduanya memiliki makna yang sama. Padahal dalam konteks teknologi informasi dan sistem informasi, data dan informasi memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan penting untuk dipahami. Pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep ini menjadi fondasi bagi pengelolaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi komputer. Yang selanjutnya yaitu proses transformasi data menjadi informasi. Proses transformasi data menjadi informasi melibatkan 3 tahapan. Setiap tahapan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan berkualitas, akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kualitas data pada tahap input sangat menentukan kualitas informasi yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip garbage in, garbage out. 3 tahap yang dimaksud yaitu adalah yang pertama ada input, yaitu pengumpulan data. Dan yang kedua yaitu proses, yaitu pengolahan data. Dan yang terakhir adalah output, untuk menyajikan informasi yang telah diproses. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tugas P3I kelompok 9, yaitu dengan judul Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Pengambilan Keputusan di Industri Modern. Saya Azharian dengan NIM 2504010200108. Adapun pengambilan keputusan berbasis data di era industri modern. 1. Decision Support System. 2. Business Intelligence. 3. Artificial Intelligence. Di era industri modern, pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making telah menjadi pendekatan yang sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Pendekatan ini mengkombinasikan analisis data objektif dengan pertimbangan kontekstual dan pengalaman praktis untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat, cepat, dan terukur. Selanjutnya, implementasi di berbagai sektor. Adapun implementasi pemanfaatan data dan informasi telah dilakukan di berbagai sektor. Contohnya ada di pendidikan. Di pendidikan sendiri ada bisa disebut contohnya seperti sistem e-learning menganalisis nilai, kehadiran, dan aktivitas mahasiswa. Untuk kesehatan sendiri ada di rumah sakit menggunakan data rekam medis untuk memprediksi risiko penyakit tertentu. Data membantu dokter mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Adapun untuk e-commerce, yaitu pemanfaatan data ini meningkatkan peluang pembelian dan kepuasan pelanggan karena produk ditampilkan lebih relevan. Dan terakhir untuk kepemerintahan, biasanya data memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan distribusi. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Bang Saipudin Ilham. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Pudin Saipudin Ilham dengan nomor NIM 250401010001. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan di era modern ya. Tentunya saat ini memang sudah saatnya ya kita untuk selalu memanfaatkan data dan informasi untuk menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan. Tapi tentunya dalam hal ini ada manfaat dan tantangannya gitu kan. Kalau manfaatnya sudah pasti, sebagaimana slide sebelumnya juga sudah dijelaskan manfaat-manfaatnya. Dan yang saat ini terkait dengan tantangannya, yaitu ada beberapa poin ya.
yang kurang lebih 6 poin yang dimana menjadi tantangan dalam pengelolaan data dan informasi ini. Yang pertama adalah kualitas data, di mana kualitas data adalah harus data yang benar-benar valid dan benar-benar terverifikasi dan benar-benar data real asli ya. Jangan sampai ada data-data yang tidak valid, data-data masih mentah gitu kan, yang menjadi salah satu bahan. Jadi semua data itu harus dijamin kualitas keasliannya dan keabsahan data tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang keamanan data. Ini juga sebagai tantangannya, di mana data yang sekarang sudah menjadi di era digital gitu kan, keamanan data ini perlu diperketat. Jangan sampai data kita bocor ataupun data kita digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, atau bahkan oleh orang-orang yang ingin berbuat yang tidak baik terkait dengan data kita. Itu harus dipikirkan dari keamanan cyber, keamanan server, dan keamanan dari sisi pengelola data tersebut. Privasi data. Nah, tentunya terkait dengan privasi data ini perlu kita adanya pemisahan antara mana data yang privasi khusus untuk perusahaan, di dalam perusahaan internal saja, mana data yang eksternal yang bisa dibagikan keluar, dan ini harus dipilah-pilah dan ini harus ada role-nya masing-masing gitu kan. Jadi ini adalah tantangan yang sebetulnya ya. Jadi jangan sampai data internal bocor ke eksternal dengan dalam dunia digital ini, karena dalam dunia digital ini kita kan tidak terlihat ya, sangat tidak terlihat, apalagi sampai data-data dicuri oleh hacker dan digunakan oleh yang tidak baik. Maka dari sisi itu perlu adanya privasi data. Yang selanjutnya tentang kompetensi SDM. Nah, ini sudah sangat wajib ya. Jadi SDM juga mengerti tentang kualitas data, mengerti tentang keamanan data, privasi data gitu kan. Jadi SDM yang bekerja dalam suatu perusahaan ini harus sangat mengerti tentang password, tentang data internal, tentang data eksternal, sehingga dari kualitas data, keamanan data, dan privasi data itu bisa terselenggara dengan baik ya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini kalau yang saya lihat dan mungkin dari beberapa pengalaman, itu memang harus banyak yang disesuaikan. Jadi dengan adanya era digital ini dan juga dengan pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan di era modern kita saat ini, ya banyak hal yang perlu disesuaikan lagi supaya budaya organisasi dan juga dengan pemanfaatan digital ini bisa saling sinkron, bisa saling mendukung, sehingga data yang diambil adalah data yang betul-betul sudah matang dan sudah siap menjadi salah satu tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, kompleksitas integrasi teknologi. Nah, ini yang mungkin ya saat ini sangat perlu kita perhatikan dengan banyaknya teknologi-teknologi terkini, dengan banyaknya teknologi-teknologi seperti sekarang kan web server, database, dan juga load balancer, dan juga ditambah juga dengan Docker, dengan Node dan segala macamnya gitu kan. Memang sangat kompleks ya. Pembagian data juga, pembagian database juga sangat dibuat kompleks agar kenapa? Agar kemudahan dalam maintenance, kemudahan dalam ketika ada penambahan data, ketika ada perubahan data, dan juga kemudahan dalam menentukan hasil akhir dari keputusan. Seperti itu. Namun dengan demikian, ketika kita bisa melewati ya tantangan yang 6 ini, maka organisasi mampu mengatasi tantangan-tantangan ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam menghadapi dinamika bisnis di era industri modern. Jadi dengan bisa menangani semua tantangan ini, kita bisa menjadi sebuah perusahaan atau sebuah tempat kerja yang sangat kompetitif ya dan signifikan. Jadi bisa mengambil keputusan dengan cepat. Sebelum orang lain mengambil keputusan, kita sudah bisa mengambil keputusan dan langkah kita semakin di depan, seperti itu. Sebagai penutup, secara keseluruhan data dan informasi telah menjadi aset strategis ya yang sangat berharga bagi organisasi di era industri modern. Kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis,
dan memanfaatkan data menjadi informasi yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan mencapai tujuan mereka. Nah, dari tantangan-tantangan ini, dari semua slide yang sudah dijelaskan, bahwa ya hasil akhirnya ini bisa kita memanfaatkan ya data dan informasi dalam pengambilan keputusan di era modern. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 9 ya, tugas PTKI terkait dengan pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan di era modern. Terima kasih banyak, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.